Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmiah Badilah dengan NPM 18 1063 1050 196. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban mengenai tugas kelima mengenai mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, soal yang pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Nah, yang pertama ada komponen lulusan. Apa sih komponen lulusan itu? Komponen lulusan ialah sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan harapan kualitas. Nah, ditinjau dari segi intrinsik dan ekstrinsik, di sini kita bisa tujuannya berorientasi pada lulusan si siswanya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen dan materi, terdiri dari kayak prosesnya itu loh, proses program pembelajarannya di dalam kelas tentang metode penyajiannya dan bahan dan media pendidikan yang dipakai oleh si guru tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi di sini yaitu menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, di sini ada tentang evaluasi mengenai evaluasi formatif dan sumatif. Hasil evaluasi ini memberikan informasi evaluasi membuat keputusan dan tingkat produktivitas terhadap performa siswanya tersebut dalam hal pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen balikan atau komponen balikan. Di sini untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang terakhir ada komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Next. Ya, soal yang kedua. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, yang pertama ada self-development, yaitu self-actualization, ada social learning mengenai sosial, dan yang kedua ada reformation dan holistic learning dan self-confidence, yaitu percaya diri. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Nah, menurut Hamalik 1933 di halaman 32 bukunya, kurikulum terpadu memiliki karakteristik bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Next, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, KTSP atau biasa disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, di sini
Kurikulum ini yang menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004, melibatkan otonom yang luas pada pembelajaran di kelas dan yang didukung oleh RPP. Di sini terdiri dari tingkat satuan pendidikan, silabus, RPP, dan kalender pendidikan. Di sini perubahannya tidak terlalu signifikan dari kurikulum 2004 ke KTSP. Nah, soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan KTSP. Nah, KTSP itu yaitu pembelakuan KTSP sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan standar dan SKL ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Di sini yang memperhatikan dan mempertimbangkannya dibalik lagi kepada sekolah itu sendiri ya. Nah, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan oleh masing-masing. Ingatkan lagi, KTSP itu disusun oleh satuan pendidikan, oleh sekolahnya itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, struktur, muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, realisasi kebijakan disentali di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, global, dengan semangat manajemen berbasis sekolah. Yang selanjutnya, soal selanjutnya yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Landasan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan yang kedua mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Dan yang keempat yaitu Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL. Yang kelima ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 yang tadi dan 23 berpusat pada Guru Teknologi Bandung 2006. Yang keenam ada Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Nah, yang ini dirubah. Selanjutnya ada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Dan yang terakhir ada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Next. Selanjutnya mengenai masalah yang tadi tentang prinsip-prinsipnya. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Nah, di sini kita diacu pada lingkungannya. Dan yang kedua ada prinsipnya kita beragam karena semua siswa itu tidak sama dan terpadu. Yang ketiga, prinsipnya yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kita menyesuaikan dengan pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Dan yang keempat, prinsipnya yaitu relevan dengan kebutuhan yang ada saat itu. Yang kelima, ada menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu berkelanjutan. Si prinsip dari ini tuh. Dan yang ke-7 ada belajar sepanjang hayat dan yang terakhir seimbang dengan kebutuhan. Kebutuhan di sini ada 3 yaitu kebutuhan global, nasional, dan lokal. Nah, soal selanjutnya yaitu apa saja sih komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama ada visi dan misi satuan pendidikan.
Yang kedua ada tujuan KTSP. Yang ketiga ada menyusun kalender pendidikan. Yang keempat ada struktur muatan KTSP. Yang kelima ada silabus. Dan yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat RPP. Nah, nomor 8, bagaimanakah pengembangan KTSP? Nah, pengembangan KTSP itu dikembangkan benar-benar didasarkan pada kondisi dan situasi sekolah. Di samping didasarkan pula pada prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang dikembangkan berdasarkan analisis situasi sekolah diharapkan akan benar-benar mencerminkan upaya peningkatan koneksi internal. Koneksi internal, hambatan. Benar-benar mencari internal yang ada di dalam siswanya itu kita lihat bagaimana dan satuan pendidikan pula yang bisa mengembangkan KTSP. Dan KTSP dikembangkan berdasar analisis situasi sekolah yang diharapkan akan benar-benar mencerminkan upaya peningkatan kondisi internal. Internal di sini yaitu internal, kita lihat karakter si siswanya bagaimana dan perkembangan si siswanya bagaimana. Ada soal yang ke-9, selanjutnya jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13 itu menitik beratkan pada penyederhanaan pendekatan tematik interaktif dilatar belakangi oleh permasalahan kurikulum 2006 yang arah konten kurikulumnya itu 2006 itu kan kita tahu terlalu padat ya, dan belum sepenuhnya berbasis kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain keterampilan dan pengetahuan. Nah, kurikulum 13 itu di sini kita waktu itu pada saat itu berinovasi dengan pemerintah mengembangkan ini untuk menggali lagi potensi siswa agar sikap, keterampilan, dan pengetahuannya agar lebih tergali. Nah, jadi ini tuh kurikulum 13 mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan yang tadi sudah dijelaskan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pengembangan kurikulum juga adalah salah satu bentuk inovasi, inovasi pendidikan. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, dalam pengembangannya, mengembangkan sikap. Tujuannya itu untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bisa peserta didik itu digali agar bisa menerapkan pengetahuannya itu dalam lingkungannya. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkan dan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 13 juga akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajarannya, yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat, saling berkaitan dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan yang ke-11 yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Saya mengutip dari menurut Mulyasha,
pengembangan kurikulum 2013 dilandasi 3, yaitu filosofi, yuridis, dan konseptual. Nah, dan memiliki prinsip yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional. Kurikulum yang kedua, jenjang jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan dan potensi daerahnya tersebut bagaimana, dan peserta didik dan mata pelajarannya juga merupakan wahana untuk mencapai kompetensi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada SKL yang dijabarkan oleh tujuan pendidikan nasional atau kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, ada standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Dan SKL dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Kurikulum satuan pendidikan menjadi kurikulum tingkat dikembangkan oleh pemerintah tingkat daerah sesuai dengan daerah tersebut. Nah, penilaian hasil belajarnya juga berdasarkan pada proses dan produk si siswa menguasainya. Dan yang terakhir ada proses belajar dengan pendekatan ilmiah atau science approach. Jadi dia lebih kayak banyak prakteknya untuk kurikulum 2013 itu. Dan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen yang pertama ada komponen tujuan, diarahkan pada hasil yang akan diharapkan. Harapan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas, komponen tujuan ini ya. Yang kedua adalah komponen isi atau materi. Nah, sesuai perkembangan atau pengembangan zaman, komponensi materinya. Dan komponen proses. Nah, komponen proses ini yaitu mengenai pelaksanaan di kelas itu, sistem pembelajarannya. Jadi mengajar mampu memberikan perubahan perilaku, sikap. Ini mengacu pada sikap ya, perilaku itu sama dengan sikap peserta didik, dan keberhasilan kurikulum ini dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya di kelas. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi sesuai dengan fungsi pada proses pemberian penilaian dari proses pembelajaran yang sudah terjadi. Dilakukan komponen evaluasi. Dan yang soal terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, Nasional K13 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut ada dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal di sini yaitu ada 8 standar pendidikan. Apa sih 8 standar pendidikan nasional itu? Yaitu ada standar proses, ada standar kompetensi lulusan, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nah, internal kita lihat, berarti kan internal itu dalam ya. Berarti kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah dan usia produktif yang lebih banyak dari usia anak-anak muda. Jadi anak muda dan peserta didik dituntut untuk bisa memiliki kompetensi dan keterampilan agar bisa menjadi agen penerus. Dan yang terakhir ada tantangan eksternal. Eksternal berarti kan luar ya, terkait dengan arus globalisasi dengan kemajuan zaman perubahan yang semakin meningkat. Masalah tentang lingkungan, kemajuan teknologi, hal-hal tersebut peserta didik dituntut untuk bisa untuk mengembangkan dan perkembangan pendidikan itu di tingkat penyesuaian terhadap internasional. Nah, yang terakhir yaitu keikutsertaan Indonesia terhadap
anak-anak peserta didik terhadap soal TIMSS dan PISA, menuntut kurikulum pun harus menyesuaikan, yaitu dengan banyak materi yang masih belum sama gitu dengan standar-standar, apalagi yang kurikulum dahulu kata SP masih tidak menggali sikap anak-anak tuh terhadap materi-materi soal-soal tim dan PISA itu masih jarang gitu, masih sulit dan masih sangat-sangat rendah. Jadi kurikulum 13 itu mengacu pada hal tersebut. Nah, agent of change. Terakhir, guru haruslah terus berinovasi dan terus belajar agar kita bisa mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam peserta didik. Dengan kurikulum yang selalu diperbarui, semoga kita bisa ikut serta dan ikut berkembang bersama dan memajukan generasi-generasi muda menjadi anak-anak bangsa yang lebih maju dan lebih bisa bisa berkembang lagi. Nah, akhir kata, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like kalian menentukan nilai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.